Sang pelangi, sambutlah kami. Selamat sore Bu Hesti. Selamat sore Bu Titi. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya, apakah sedang sibuk? Apa saya bisa mengganggu Bu waktunya? Oke, ya biasalah Bu, pasti ada yang harus dikerjakan. Ada yang bisa saya bantu untuk Bu Titi? Iya, sebagai kepala sekolah pasti sibuk ya Bun. Itu aja saya lihat Bunda sambil ada yang dikerjakan. Mohon maaf ini. Ya nggak apa-apa, tapi saya minta maaf juga Bu Titi. Ini kita ngobrolnya sambil saya melakukan pekerjaan ya. Ini sambil tanda tangan. Iya, Nggak apa-apa Bu Titi? nggak apa-apa, malah saya yang mohon maaf ini. Gimana Bu Titi? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bun, ingin sharing. Menurut Ibu sebagai kepala sekolah, pasti Ibu pernah menghadapi kasus-kasus yang Ibu harus mengambil alternatif pilihan dari berbagai pilihan, yang mana pilihan itu semuanya benar dan benar. Kadangkala ada pilihan benar dan salah kan gitu. Kalau pilihan benar dan salah, pasti kita akan gampang ya Bun untuk menentukan, ya udah pilih saja yang benar karena benar dan salah. Tapi yang menjadi dilema kita ketika pilihan itu benar dan benar gitu, tapi harus milih salah satu. Itu menurut Bunda ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, bagaimana cara mengidentifikasi apakah itu sebuah dilema etika, yaitu benar dan benar, ataukah itu sebuah bujukan moral di mana yang satunya benar yang satu salah. Itu cara mengidentifikasi menurut Bunda sebagai kepala sekolah bagaimana? Baik, memang benar dalam hidup ini penuh dengan tantangan. Bahkan kadang kita sudah menentukan yang benar, itu ada penilaian yang tidak benar. Namun kebenaran itu tetap muncul sebagai kebenaran. Nah, di antara benar dan benar, kalau kita harus memilih, tentu dengan cara kita mengidentifikasi ya. Apa yang diidentifikasi? Ya, misalnya kebenaran itu menyangkut individu atau menyangkut universal. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, kalau kita ada di dalam suatu lingkungan atau instansi sekolah seperti ini, tentu kebenaran individu dan kebenaran universal harus kita prioritaskan kebenaran universal. Mengapa? Karena kebenaran universal itu kan mencakup harkat hidup orang banyak. Sedangkan kebenaran individu itu hanya berguna untuk individu itu sendiri. Namun bukan berarti individu tadi menjadi salah, benar menjadi salah, tidak. Tetap benar. Namun skala prioritasnya menjadi di bawah kebenaran universal atau kebenaran untuk memperjuangkan banyak orang. Begitu. Itu kalau pendapat saya ya Bu Titi. Iya. Ya, baik. Lalu berarti Bunda itu mementingkan yang universal karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang saya pahami ya Bu. Iya, betul. Terus kalau bagaimana Bunda mengambil keputusan di sekolah Anda selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, sama saja. Kalau sama-sama mempunyai nilai kebajikan, tetap kita harus membuat skala prioritas. Dan skala prioritas ini biasanya itu mempengaruhi waktu. Ya, misal kita ambil keputusan A, namun hanya berdampak 1 bulan misal. Kita ambil keputusan B,
tapi dampaknya itu lebih lama, bisa 2-3 tahun ke depan. Maka tentu berdasarkan prioritas mana yang harus kita ambil ya, kita putuskan tentu yang berdampak untuk masa yang lebih panjang. Yang lebih panjang atau yang lebih panjang? Yang 2 bulan. Tadi Kan bisa 1 bulan dan bisa 2-3 tahun misal. Itu milihnya yang 3 tahun. Iya, yang lebih lama karena menyangkut untuk orang banyak tadi, gitu loh. Tapi kalau misalnya nih, ya Bu Titi, yaudah kita putuskan ini ya, tapi hanya sementara ini ya. Nah, akhirnya nanti suatu saat akan timbul lagi masalah itu, ya nggak? Kan kita putuskan nih sekarang, ya kita ini ya, dan itu berdampaknya hanya 1 bulan. Maka setelah 1 bulan itu selesai, maka akan timbul lagi masalah itu, dan kita harus disuruh memilih lagi untuk menetapkan lagi, begitu. Iya, Gimana? Jadi yang saya tangkap adalah ketika kita memilih yang lebih singkat waktunya dari segi waktu itu nanti akan terulang lagi gitu ya. Betul. Terus bagaimana dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bunda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menentukan kebenaran keputusan. itu. Mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Di mana itu benar dan benar. Nah ya, langkah-langkah. Memang tadi kan di awal saya sudah sampaikan, kalau hal itu benar dan benar, tentu kita harus mengambil skala prioritas. Jadi langkah-langkah yang saya ambil pertama itu mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Yang kedua, kita harus tahu dampak. Nah, dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil. Nah, itu dampaknya bagaimana? Nah, tadi kalau ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Nah, tentunya kalau hal kebaikan itu kan harus dampak yang lebih panjang. Ya, karena kebaikan atau kebenaran itu kan terus dipakai. Itu jadi langkah-langkah saya itu mengidentifikasi ya, kemudian mengetahui dampak. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bunda menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau pilihan yang benar dengan benar. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda menganggap efektif dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang sifatnya efektif itu tentu yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan. Ya, jadi keputusan yang kita ambil itu harus memihak kepada banyak orang. Yaitu tadi artinya menguntungkan banyak orang, memperhatikan banyak orang. Memperhatikan, memihak banyak orang. Betul. Baik. Selanjutnya, menurut Bunda selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Ya. Tantangannya. Baik, tantangannya yaitu tadi harus mengorbankan. Mengorbankan salah satu, meskipun itu juga benar. Nah, kalau yang tadi kan yang kita bahas itu kan tentang orang banyak dan individu. Tentu kita mengorbankan yang individu, gitu. Tetapi mengutamakan kepentingan orang banyak. Itu tantangan, memang berat. Tantangannya memang susah ya, tetapi kita harus mengambil suatu kebijakan. Nah, itu tadi. Kita harus berani dengan dampak. Berani dengan dampak. Dengan dampak yang akan datang itu tadi. Kalau Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika, maaf gini,
apakah Bunda itu memiliki jadwal dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika, ataukah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat itu? Jadi memiliki jadwal atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau saya tergantung dari masalah yang saya hadapi. Kalau masalah dilema etika itu harus diselesaikan saat itu juga, maka saat itu juga saya harus memutuskan. Namun, dilema etika apabila bisa diselesaikan dengan masih ada tenggang waktu, nah, maka saya akan melakukan dengan tenggang waktu, karena berpikir, ya, kesempatan berpikir lebih lama itu serasa lebih baik dibanding kesempatan berpikir yang hanya seketika. Gitu. Jadi cara saya mengambil keputusan berdasarkan jadwal atau tidak itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Kalau yang masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan, tentu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan waktu yang misalnya 2-3 hari gitu kan, berarti masih ada waktu untuk mempertimbangkan. Namun kalau diminta harus saat itu juga, ya kami harus menyelesaikan saat itu juga. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada, karena saya sebagai kepala sekolah, saya dibantu oleh teman-teman PKS atau MKS, Mitra Kepala Sekolah atau Wakasek. Nah, kan ada Wakasek kurikulum, ada Wakasek kesiswaan, ada Wakasek humas, ada satpras. Nah, apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan etika, dilema etika, maka sedapat mungkin saya minta pertimbangan kepada mereka. Kira-kira langkah apa yang harus ditempuh. Meskipun sebenarnya saya juga sudah mempunyai jalan penyelesaian. Namun alangkah baiknya kalau saya mengajak mereka untuk berbicara. Kalau masalah dilema etika ini berkaitan dengan sekolah ini, ya, dengan masalah sekolah ini, gitu. Misalnya masalah pembelajaran, ya, masalah kinerja, misalnya seperti itu, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan KBM. Nah, itu perlu dibahas bersama dengan para MKS. Dibahas bersama ya. Ya. Dari semua yang Bunda telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik. Ya, pelajaran yang dapat dipetik dari penyelesaian dilema etika yaitu berupaya untuk tidak membuat orang lain kecewa. Karena dilema etika ini kan kaitannya dengan perasaan. Etika kan ada kaitannya dengan perasaan. Nanti kalau saya ambil keputusan ini, nanti timbul mereka merasa begini. Kalau saya ambil keputusan begini, nanti mereka begini. Nah, itu harus kita pikirkan dengan matang-matang. Gitu. Itu pembelajaran yang dipetik. Ya, gimana? Berupaya untuk tidak membuat orang kecewa. Ya kan, dilema etika supaya masih ada lagi yang
apa itu? Ya minimal itu membuat orang lain tidak kecewa. Terus menumbuhkan rasa semangat, memotivasi ya berarti menumbuhkan rasa semangat. Semangat. Atau memotivasi. Saya kira cukup permintaan saya untuk sharing. Saya mengucapkan terima kasih dan penjelasan dari Bunda itu akan sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf. Baik. Terima kasih juga Bu Titi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa memberikan motivasi ya tentunya untuk Bu Titi. Dan apabila dalam perkataan atau jawaban saya tadi mungkin ada yang kurang pas, ya mungkin nanti bisa sifatnya ditambah kita sharing lagi tentang ini ya. Pada intinya apa yang saya sampaikan itu adalah merujuk kepada kepentingan banyak orang ya, kepentingan banyak orang dan tentunya ditunjang oleh dasar kebenaran. Jadi kebenaran yang berguna untuk banyak orang. Ya begitu ya. Yang saya itu tadi kalau itu individu dengan kelompok maka akan mengambil yang kelompok karena menyangkut kepentingan orang banyak. Iya. Terima kasih. Sangat bermanfaat sharing ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu Erna sudah bersedia untuk saya wawancara. Ya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin wawancara dengan Ibu Ernawati SPD terkait kebijakan Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Ya. Sebelumnya, boleh silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Erna Isnawati. Alhamdulillah saya sudah bergabung di sekolah ini dari tahun 2010 dan menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2015. Baik, sekolahan bisa memperkenalkan sekolahannya, nama sekolahnya? Sekolah ini bernama SDSIT Tambun Islamic School, yang mana sekolah ini berdiri dari tahun 2009. Ya. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Erna selama ini mengidentifikasi suatu kasus atau masalah dan kasus itu merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Dalam mengidentifikasi rujukan moral dan dilema etika, ya berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu memisahkan mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Yang mana kita ketahui kalau rujukan moral itu intinya ada pada hal yang benar dan hal yang salah. Nah, kalau untuk dilema etika intinya ada di antara pilihan yang mana kedua-duanya itu benar. Jadi kita harus bisa memilih salah satu di antara yang benar. Ya, betul. Dan yang lebih sulit itu kan ketika kita mengambil keputusan dua-duanya atau mungkin lebih dari beberapa alternatif semuanya benar ya, Bu? Iya, benar. Untuk selanjutnya
bagaimana Ibu Erna mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau semua sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan dilema etika, tentunya kita harus melihat dan berpikir hasil akhirnya seperti apa dan bagaimana. Itu salah satu diantaranya. Dan juga kita pun harus melihat dan berpikir tentang peraturan-peraturan yang berlaku, itu harus kita amati juga. Ya kan, seperti itu. Ya, seperti itu diantaranya. Baik. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Erna lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan dilema etika. Betul. Langkah-langkahnya ya harus dipahami betul permasalahan atau hal apa yang mau kita ambil. Kita identifikasi terlebih dahulu, kita lihat prosesnya dan akhirnya akan seperti apa dan bagaimana. Jika itu mengandung kebaikan untuk bersama, itulah nanti yang akan kita ambil. Oh iya. Jadi saya garis bawahi dari Ibu Erna, menurut Ibu Erna bahwa langkah-langkahnya itu mengambil yang mempunyai manfaat paling besar, kemudian mempertimbangkan bagaimana akibatnya. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu Erna menganggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Yang dikira efektif tentunya untuk kebaikan bersama itu lebih dominan. Oh iya. Jadi pertimbangannya yang diantara pilihan itu yang paling bermanfaat untuk kebaikan bersama. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan tentu saja ada saja ya. Tantangannya bisa dari sekitar kita, rekan sejawat, terus bisa juga dari orang tua, ya kan, seperti itu. Dan kita tentunya untuk meminimalisir tantangan tersebut perlu adanya sosialisasi terkait. Iya ya, jadi untuk meminimalisir tantangan yang Ibu Erna lakukan adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian apakah Ibu Erna memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk menyelesaikannya, ataukah langsung menyelesaikannya saat itu juga? Untuk menyelesaikan masalah, jika memang masalah tersebut sangat urgen, saat itu pula harus langsung diselesaikan. Ya. Tapi di sini kami dalam 1 pekan ada 2 hari, ada 2 waktu yang mana kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun sharing, berbagi dengan para dewan guru gitu. Ataupun langkah apa yang akan kita ambil untuk evaluasi bersama. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu Erna dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang mempermudah untuk mengambil keputusan dilema etika tentunya ada support dari rekan-rekan di sekolah semuanya. Jadi terutama adalah seseorang yang membantu adalah support dari rekan sejawat. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu Erna mengambil keputusan kasus dilema etika?
yang dapat dipetik yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus tersebut yang pertama. Lalu yang kedua kita mengkajinya apakah kasus tersebut bisa memberikan kebermanfaatan untuk bersama atau tidak, ya kan? Lalu yang terakhir tentunya kita mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian yang kedua mengambil pilihan yang paling bermanfaat untuk bersama, dan berikutnya tetap berusaha tidak melanggar aturan yang berlaku. Benar sekali. Terima kasih Ibu atas wawancara ini, tentunya sangat bermanfaat untuk saya khususnya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sama-sama.